tentang seorang wanita yang penuh dengan kepahitan dan rasa frustasi. Ia terjebak dalam rutinitas harian yang monoton dan hubungan yang tidak bahagia dengan suaminya. Setiap hari dimulai dengan persiapan sarapan. Namun, di balik aktivitas sederhana ini, ada pergolakan batin yang intens. Wanita ini merasa terperangkap dalam peran domestik yang membosankan dan memimpikan kebebasan dari kehidupannya yang saat ini. Dalam monolog ini, ia mengungkapkan perasaan terdalamnya, rasa kecewa, kemarahan, dan keputusasaan yang semakin memuncak. Monolog ini menggambarkan potret kehidupan domestik yang sering kali terbunyi di balik rutinitas sehari-hari, menunjukkan betapa kehidupan rumah tangga bisa menjadi penjara yang tak terlihat bagi seorang yang merasa terjebak tanpa harapan untuk keluar. Ini adalah kisah tentang pergulatan pribadi seorang wanita yang mencoba mencari arti kehidupan di tengah kesulitan yang dihadapinya. Dewan juri yang terhormat, inilah pementasan dari komunitas teater Giniwara Universitas Bojonegoro. Selamat menyaksikan. Ini waktunya kamu bangun. Apa kamu mau tidur terus? Jadi lakukan lagi. Kamu sekarang malas dan tidur terus. Kamu tahu jam berapa ini, Mas? Kita bahkan tidak pernah membicarakan waktu. Sejak kamu jual jam tanganmu seperti orang bodoh. Benda berharga terakhir yang kita punya. Dan kamu tahu itu. Tidak ada yang lain selain menjual barang-barang hanya untuk menunda karena kamu belum dapat kerja. Semua yang kamu lakukan untuk menghindari agar kamu dapat bekerja sebagai laki-laki. Mas Aris, bangun Mas. Kamu dengar aku jatuh Mas. Aku itu mau melakukan tempat tidur sebelum aku itu pergi. Aku ini capek, Mas. Tempat ini terus berantakan karena ulahmu. Kita tidak akan lama di sini. Jika kamu tidak mendapatkan uang di suatu tempat, Tuhan tahu. Aku yang melakukan semuanya. Aku bahkan harus menjadi buruh cuci setiap hari. Sementara kamu hanya bisa berjudi, keluyuran, keluar masuk warung remah-remah dengan para wanita penghibur itu. Kemana kau mencari uang, Mas? Batas pembayaran kontrakan minggu ini. Dan kamu tahu pemilik rumah ini. Dia tidak akan membiarkan kita tinggal semenit pun kalau kita belum bayar. Kamu bilang kamu tidak bisa dapat kerjaan, itu bohong. Kamu itu tidak pernah serius dan kerja. Yang kamu lakukan hanya keluyuran. Aku beritahu kamu, Mas, aku bisa dapat posisi pekerjaan seperti ini. Jadi hanya inilah yang bisa
bisa membantu kita dari kematian karena lapar. Aku tidak mau tahu, Mas. Pokoknya kamu harus cari uang di suatu tempat. Terserah. Kamu bisa mengemis, meminjam, atau bahkan mencuri. Tapi di mana? Wong kamu itu terlalu gengsi untuk mengemis. Kamu juga sudah di mana-mana. Dan kamu juga tidak punya keberanian untuk mencuri. Mas Haris, bangun Mas. LPG kita juga habis. Kita bahkan tidak punya uang untuk membeli LPG. Mas, kamu ingin tidur lagi toh Mas? Oh, kamu sudah bangun. Kamu tidak usah dan aku seperti itu. Aku tuh sudah tahu tentang semuanya, Mas. Lupakan apa yang aku tahu. Sekarang, aku akan cerita padamu sebelum aku pergi. Kadang, aku berharap bisa mendapatkan makanan yang layak seperti ini. Kapan kamu itu punya uang, Mas? Pertanyaan bodoh. Aku itu pengen kamu itu berubah, Mas. Berubah jadi lebih baik. Ketika kamu pergi di malam yang buruk itu, aku tahu apa yang akan terjadi. Kamu tidak bisa dipercaya. Bahkan untuk satu detik sekalipun. Tapi ya bagus Mas, kamu masih mau pulang ke rumah. Pertengkaran yang kita alami hanya membuat kamu terlihat menyedihkan. Untuk apa? Untuk apa kamu jual semua barang-barang? Jika semua uang yang kamu punya terbuang percuma untuk membeli minuman itu. Mas, sarapan pagi hari ini tidak akan lama-lama. Yang kita punya hanya nasi dan kerupuk. Kamu bahkan tidak bisa menikmati semua ini jika bukan dari hasil jerih payahku. Nasinya sudah mulai dingin dan keras. Aku harap kamu suka itu. Kamu itu tidak berguna sama sekali. Tapi aku tidak ada alasan kenapa aku harus menderita. Apa toh Mas yang sedang kamu lakukan? Kamu kelihatan berantakan seperti gelandangan. Tidak heran orang itu tidak ada yang mau memberi pekerjaan. Aku tidak menyalahkan mereka. Oh, kamu sendiri tidak pantas untuk disukai. Lihat badanmu yang semakin kurus itu. Bahwa kamu itu sebaiknya berhenti minum, Mas. Kamu tidak bisa seperti ini terus. Pokoknya, itu akan menjadi minuman yang terakhir. Lihat kekacauan yang kamu buat di
berserakan di semua tempat. Kenapa? Kenapa kamu sudah menaruhnya di atas asbak? Kamu itu tidak pernah memikirkan aku. Kamu harus menyapu ruangan dan pedulikan semuanya. Mas, sudah waktunya aku untuk pergi. Jika aku terlanjur pasti kehilangan pekerjaanku. Dan kalau sudah begitu, mau tidak mau kamu itu harus cari kerja. Mau kamu juga tahu, keluargamu itu tidak akan membantu kita lagi. Mereka sudah cukup melakukan semuanya untukmu. Sebentar lagi kopimu akan siap. Seperti biasa, kopimu tidak terlalu pahit kan? Aku itu tahu, Mas. Aku tahu hal kecil tentang apapun. Ini, kopimu sudah siap.
rusak dengan wajahmu itu, Mas. Cukup. Hentikan, Mas. Tanganmu yang bergetar sama kawan kita. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Apa kau masih marah tentang saat itu? Aku ini punya hak untuk bacanya. Aku ini istrimu. Aku tahu waktumu yang kamu habis dengan seseorang. Kamu bilang kamu habiskan waktumu di ladang. Aku ini dia bisa kamu bodohi, Mas. Siapa sebenarnya si Yuni itu? Aku yakin dia menyatakan padamu hal-hal yang indah, dan kamu percaya padanya seperti orang bodoh. Apa dia muda dan cantik? Hah? Aku juga muda dan cantik. Ketika kamu memberiku rayuan-rayuan, bahasamu yang puitis, tapi menikah denganmu akan segera membuat seseorang terpuruk seperti yang telah kualami. Sebaiknya kamu hentikan itu, Mas. Kalau dia, kamu akan terus melukai dirimu sendiri. Salah satu dari kita harus pergi bekerja. Aku pikir mestinya temanmu menolong jika mereka menganggap kamu sebagai temannya. Tapi ternyata mereka hanya suka mendengarmu berbicara. Aku minta maaf soal si Yuni atau siapapun dia. Apa kau punya perasaan padanya? Apa yang akan dikatakan keluarganya? Apakah dia kaya? Apa dia tahu kamu sudah menikah? Dia harusnya tahu. Semua temanmu tahu tentang pernikahanmu yang tidak bahagia. Tapi mereka tidak tahu bagaimana posisiku. Kalau saja mereka tahu, mereka pasti akan berkata beda. Si Yuni pasti orang baik-baik. Kalau dia tahu kamu sudah menikah, apa yang kemudian dia harapkan? Bahwa aku akan menceraikanmu dan membiarkan dia untuk menikahi. Apa dia pikir aku cukup gila untuk itu? Setelah apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa bercerai denganku, Mas. Dia sebaiknya menderita. Hanya itulah yang bisa aku katakan. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Inilah kehidupan yang bagus bagiku untuk menjadi seorang pemimpin. Lagi dan lagi kamu tumpahkan air ke semua tempat. Jangan bilang kamu tidak melakukan itu, Mas. Jelas-jelas aku mendengar suara tetesan air itu di lantai. Mas, apa itu kamu yang berisik? Apa kau masih minum? Mengapa kamu tidak menjawabku, Mas? Mas? Mas Aris? Mas?
dari